Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam kami warahmatullahi wabarakatuh. yang kami hormati Pak Muji Santosa selaku owner di MSTC. Yang kami hormati Pak Muklis, bagian dari MSTC. Yang kami hormati Pak Vidi Januardani selaku narasumber kita hari ini. Perkenalkan Bapak-Bapak Ibu-Ibu, saya Septian Febriana dari Dinas Pertanian Provinsi Banten akan menjadi moderator pada webinar kita hari ini STC tahun 2023 ini. Eh, Sebelum kita mulai acara, eh, ada baiknya kita doa menurut agama saya masing-masing agar agar mudah-mudahan acara kita hari ini memberikan berkah dan penambah pemahaman terhadap kita. Baik, berdoa dipersilahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita akan membahas salah satu tema di pengadaan barang jasa. Ini terkait IP address. Nanti akan diberikan oleh Bang Pidi Januardani ini. Beliau sudah sering, Pak, mungkin sudah semua pada kenal di kelas ini nih. Sudah banyak materi-materi yang beliau berikan, sangat membantu kita. Sebelum kita mulai acara, nanti saya akan membacakan beberapa apa namanya hal yang menjadi perhatian di hari ini. Eh, Peserta mengikuti kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan. Narasumber akan menyampaikan materi 45 menit dan kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab dipandu oleh moderator. Peserta yang mengajukan pertanyaan agar dapat bisa mengklik tombol raise hand dan akan diberikan waktu oleh moderator untuk bertanya langsung. Post test Bapak Ibu-Ibu nanti akan disampaikan di link di chat Zoom setelah narasumber menyampaikan materi. Baik, begitu saja eh, agar mempercepat kepada Bapak Pidi Januardani waktu 40 menit dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Septian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan selalu dalam keberkahan, sehingga kita semua dapat bermanfaat buat diri kita sendiri, keluarga, lingkungan, bangsa, dan agama. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Muji Santosa yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbagi atau sharing. Pak Muji, sehat Pak Muji? Ya, ini masih di Maratua Pak. Eh, Masih sedaratan dengan Pak Kasman ini. Waduh, luar biasa beliau ini. Sempat. Pak Kasman itu masih di Kalimantan tuh Pak Muji ini, lagi berputar-putar ini ya. Terima kasih Pak Muji telah memberikan kesempatan. Semoga Pak Muji selalu sehat ya dan lalu diberikan kesehatan. Pak Mukhlis, makasih telah memfasilitasi kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, eh, mungkin sekedar sharing session saja terkait dengan IP address dan beberapa hal di SPSE. Jadi memang sempat juga rame ya terkait dengan IP address ini karena sudah ada beberapa catatan-catatan yang memang menjadi pintu masuk terkait dengan audit atau pada saat pemeriksaan. Tapi seperti apa mungkin kita akan coba mendiskusikan sedikit. Mungkin ini berbagi pengalaman saja apa yang saya ketahui mudah-mudahan. Tapi kalau memang teman-teman nanti punya sesuatu yang lebih gamblang mungkin bisa di-share ke kita sebagai bahan diskusi ini. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sebenarnya nggak banyak materi terkait dengan IP address, tapi hari ini saya akan membuat ada tiga yang mungkin sekedar sharing aja terkait dengan IP address, TOTP, dan KPKI. Mungkin detailnya nanti kita akan coba bahas.
kalau kita lihat terkait dengan SPC sendiri, SPC merupakan aplikasi e-procurement yang dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (LKPP) untuk digunakan oleh layanan pengadaan secara elektronik di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Jadi artinya apa? Kita rujukannya, sistemnya semua dikembangkan oleh LKPP. Kita sebagai di LPC, di kabupaten, provinsi, atau kementerian lembaga, itu hanya kita sebagai layanan saja, termasuk layanan pengembangannya atau layanan fasilitasi layanan ke para pelaku pengadaannya. Tapi sistemnya semua dibangun oleh LKPP. Kalau kita lihat di sini bisa digambarkan terkait dengan perubahan ya. SPSE itu selalu mengalami perubahan yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Artinya ada update, sebelumnya malah dari tahun versi 2, versi 3, versi 4, terakhir kan 4.4, dan sekarang sudah versi 4.5. Nah, versi 4.5 pun selalu melakukan penyesuaian ya. Artinya ada update-update baik karena memang ada bug dan segala macam. Sehingga mungkin teman-teman akan, terutama di teman-teman Pokja, mengalami beberapa perubahan yang lumayan signifikan. Tapi ini artinya apa? Bahwa memang sistem SPC ini sebagai sesuatu yang dinamis, mengikuti regulasi dan ketentuan yang ada. Harapannya teman-teman tidak ya artinya sudah mulai siap dengan adanya perubahan-perubahan, karena ada beberapa yang memang perubahannya lumayan signifikan, ada yang hanya sesaat, hanya tampilan saja dan sebagainya macam. Tapi sekali lagi ini memang karena sekali lagi sistem ini eh, dinamis ya, bukan statis. Baik, ketika kita bicara IP address, nah ini saya coba sedikit saja. Ketika saya mencoba mencari apa menggunakan, saya coba gunakan salah satu laptop saya ada dua laptop itu di rumah. Saya coba menggunakan laptop merek Asus dengan ExpertBook. Nah, itu ketika saya coba akses, itu akan muncul IP-nya adalah 6696225186. Nah, itu adalah contoh. Nah, di sini akan kebaca Bapak Ibu sekalian. Artinya di sistem, Bapak Ibu bisa membaca di log akses, akan kebaca waktu login, waktu logout, IP address, dan device-nya. Artinya ini menggunakan PC, menggunakan handphone, menggunakan ini akan kebaca semua Bapak Ibu sekalian. Termasuk ketika Bapak Ibu melakukan akses. Maka di sistem pun sebenarnya ketika Bapak Ibu ada merasa tidak merasa akses, tidak merasa login, misalnya saya contohkan, di sini tanggal 23 Juli 2023 misalnya. Nah, saya nggak merasa login. Nah, artinya teman-teman nggak pernah, saya nggak merasa login. Nah, ini artinya ada kemungkinan ada indikasi-indikasi akun kita digunakan atau digunakan orang lain untuk melakukan akses. Atau mungkin juga ada virus atau sistem atau hack yang menggunakan akun kita. Jadi ini adalah artinya kita sudah tahu bahwa di mana posisi kita saat ini menggunakan IP apa, device-nya apa, itu akan kebaca di dalam sistem ini. Artinya kita Bapak Ibu sudah bisa monitor di sini. Saya IP address-nya berapa, berapa ininya sudah kebaca di sini. Artinya kebaca semua data kita terkait dengan akses. Untuk kan lagi barusan saya coba, ternyata rumah waktu saya ke sini malah device-nya kebaca, PC atau Windows-nya menggunakan agennya apa, Chrome, Mozilla atau Firefox dan segala macam. Nah, ini artinya kebaca semua di data di sini. Artinya apa? Teman-teman sudah punya aware terkait dengan akses akses data ketika memang melakukan log akses. Jadi ini tadi di sini artinya apa? Bapak Ibu harus sering mengecek ini log akses ini. Jika merasa tidak login seperti yang tercatat dalam sistem, bisa jadi orang lain mengetahui atau menggunakan akun Anda. Segera lakukan adalah ubah passwordnya. Nah, saya coba lagi dengan laptop yang lain, merek Toshiba Satellite L645. Saya coba di sini. Ini berbeda.
Jadi masing-masing itu mempunyai IP address berbeda. Antara laptop satu dengan yang lainnya itu mempunyai IP address yang berbeda. Jadi nggak sama. Artinya identitasnya berbeda. Ketika memang artinya laptop satu dengan yang lain ini tidak ada yang eh, itu tadi adalah di posisi di kita sebagai pejabat pengadaan Pokja atau PPK. Nah, untuk penyedia sebenarnya di sini Bapak Ibu bisa melihat di datanya, misalnya saya contohkan salah satu penyedia misalnya. Di sini ada di fitur di penawaran penyedia, itu ada namanya ada fitur penyedia ini login. Jam berapa saja dia mau masukin penawaran itu akan kebaca semua Bapak Ibu sekalian. IP address-nya berapa, ini akan kebaca. Nah, ini artinya apa? Kita bisa melihat ini, oh ini adalah dia mana di loginnya dengan laptop mana, dengan vendor mana, itu akan kebaca di dalam data akses untuk teman-teman penyedia ini kita bisa melihat ya, ya. Dengan misalnya ternyata ada IP addressnya sama ini 172.16.552.124 misalnya. Ini kebaca semacam ini. Nah, ini kemungkinan ada catatan-catatan yang data ini adalah memang data real berdasarkan apa data yang memang dikirim oleh teman-teman penyedia. Artinya teman-teman bisa melihat data ini yang di kapan penyedianya mengupload, kapan dia dengan menggunakan IP mana itu akan kebaca di sininya. Nah, kalau kita lihat di pengertian sendiri, IP address atau Internet Protocol Address merupakan deretan angka biner antara 32 bit sampai dengan 128 bit yang digunakan sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan internet. Artinya memang harus menjadi koneksi di jaringan internetnya. 32 untuk IPv4, 128 untuk IP6. Di mana IP6 menunjukkan alamat dari komputer. Jadi IP address ini merupakan identitas numerik yang akan dilabelkan kepada satu device seperti komputer, router, printer yang terdapat dalam suatu jaringan yang menggunakan internet protokol sebagai sarana komunikasi. Jadi ini adalah sebenarnya memahami bahwa IP address ini sebagai sekali lagi sebagai alamat identitas, identifikasi untuk tiap komputer dalam host dalam jaringan internetnya. Sebenarnya fungsinya untuk apa? Ya tadi IP address sendiri sebenarnya fungsinya untuk menghubungkan perangkat ke jaringan. Menghubungkan setiap perangkat device ke jaringan internet sehingga memudahkan proses komunikasi di dalam jaringan komputer. Dengan adanya IP address ini, setiap perangkat yang menggunakan internet dapat terhubung satu sama lainnya. Sehingga akan antar perangkat bisa saling berkomunikasi. Berikutnya adalah bisa menunjukkan identitas perangkat IP address juga disebut sebagai identitas perangkat dalam jaringan internet. Sebuah perangkat dapat diidentifikasi dari alamat IP-nya. Pemiliknya situs atau jaringan WiFi pemilik dapat mengetahui alamat-alamat IP-nya yang mengaksesnya. Bisa juga sebagai alat identifikasi host atau antarmuka pada jaringan komputer. Jika diilustrasikan seperti kehidupan nyata, maka IP address berfungsi sebagai nama ataupun identitas seseorang dalam hal ini seperti nama setiap komputer memiliki IP address yang unik dan berbeda antara satu dengan yang lainnya, yang terkoneksi pada satu jaringan komputer. Jadi sebenarnya ketika IP address ini sebenarnya kalau menggunakan komputer yang berbeda, pasti tadi itu ya saya contohkan tadi, itu pasti berbeda karena memang itu berbeda, unik dan berbeda di sini. Dan IP address sendiri sebagai mengetahui alamat lokasi jaringan. Sebagai petunjuk alamat lokasi jaringan, IP akan menunjukkan lokasi keberadaan sebuah komputer. Jadi komputernya di mana? Berasal dari mana? Negara mana? Nah, ini artinya kebacanya di situ. Ya. Jadi kita bisa ketahui komputer itu berada di mana, negaranya di mana, daerah mana itu akan kebaca semua di fungsi address. Nah, IP address sendiri itu ada IP publik, ada IP privat Bapak Ibu sekalian. IP publik berarti menghubungkan dengan jaringan secara global. Artinya ini ada ada providernya. Coba provider misalnya provider internet, ISP yang bisa itu akan muncul
IP publiknya. Atau juga menggunakan IP privat, biasanya ketika digunakan dalam sistem jaringan lokal. Nah, itu misalnya di hotel atau perkantoran dia punya menggunakan jaringan lokal, biasanya menggunakan IP address sendiri atau privat. Nah, ini adalah beberapa jenis IP address-nya sendiri. Nah, teman-teman bisa mengecek IP address-nya, baik komputer, itu bisa langsung lihat di komputernya, atau bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sekarang sudah banyak ya online. Begitu kita buka aja akan membaca IP kita seperti apa. Nah, ini yang sebenarnya fungsinya. Nah, apa sih sebenarnya tadi itu? Jadi fungsi IP address tadi adalah kita mengetahui di mana Anda berada. Jadi sebagai IP adalah alamat virtual. Jadi setiap perangkat yang terhubung ke internet memiliki alamat IP terkait yang mengungkapkan geolokasinya. Seseorang yang mengetahui alamat IP Anda dapat melihat lokasi Anda hingga nama jalannya sampai sedetailnya itu loh. Nah, sekarang teknologi udah luar biasa. Jadi alamat ini akan membantu menemukan tujuan dan mencapai penerima online yang diinginkan. Nah, artinya kebaca ini. Nah, kalau Pak kita buka misalnya cek IP-nya Pak Muji itu nanti akan kebaca nih Pak Muji muter di mana itu akan kebaca ini sampai alamat jalannya. Nah, sedangkan ISP, IP publik adalah IP yang tadi ya, yang dikaitkan dengan pelayanan ISP, jadi bisa dengan menggunakan apa? Menggunakan Telkom, menggunakan ISP yang lainnya, nanti akan kebaca di situnya. Yang tepat ya. Namun ISP masih bisa melacak pemilik IP-nya. Jadi kalau memang mau ditelusurin sampai ke ISP-nya, ISP-nya nanti akan bisa memberikan data yang detail terkait siapa, alamatnya segala macam. Tapi kalau di umumnya itu hanya sampai tadi itu lokasi di mana termasuk alamat jalannya. Tapi itu juga belum tentu tepat ya, tapi itu mendekatinya gitu. Menemukan dia menggunakan ISP apa, hostname-nya dari alamat IP tertentu itu akan kebaca semuanya Bapak Ibu. Saya contohkan saja, saya contoh semacam ini ketika kita menggunakan cara ini ya banyak sekali. Nah ini saya contohkan saja. Begitu saya menggunakan IP 6696225186 itu akan kebaca Bapak Ibu sekalian. Saya tinggal di Depok, itu kebaca Pak. Saya menggunakan providernya apa? Datanya itu nanti ketika kita ditelusurin kita bisa ngubungin Mary publiknya. Nah, nanti IP ini alamatnya di mana, siapa pemiliknya, nomor teleponnya itu bisa kedetek dari sananya. Tapi itu biasanya tergantung nanti perusahaannya apa memberikan. Tapi kalau dalam rangka audit mungkin bisa saja. Mas Vidi suaranya putus-putus. Suaranya Suaranya putus-putus. Putus-putus. Ya. putus-putus, Mas. Oke, sudah jelas Oke, Pak. siap. Oke. Jadi di sini kita bisa melihat posisi komputer kali kita itu di mana. Nah, ini makanya saya coba. Ini adalah tadi itu saya di Depok ya. Nah, ini kebaca Bapak Ibu sekalian. Begitu ternyata saya di Putus lagi, Mas. Putus lagi, geolokasinya. Mas Vidi. Putus, Eh, sering putus. Putus ya. Ya. Di Oke, off mungkin kameranya, Mas. oke sebentar. Pak Mukhlis, jelas? Jelas, jelas. Oke, siap. Oke. Jadi di sini kebaca sampai alamat jalannya. Walaupun jalan ini benar apa enggaknya, tapi artinya itu sudah mendekati bahwa posisi saya di Depok di sini. Nah, sampai sedetail ini nih, artinya IP address ini bisa menggambarkan sampai ke jalan, alamat jalannya. Walaupun ini belum valid, tapi mendekati ke bawah lokasi yang memang artinya apa? Bahwa IP address itu menggambarkan di mana seseorang itu menggunakan laptopnya atau PC-nya itu sehingga kebaca di mana titiknya segala macam ini. Ini artinya menggambarkan hal yang memang menjadi langkah-langkah yang sangat
penting sekali buat teman-teman untuk membaca ini. Oke. Nah, ini yang selalu menjadi ramai. Apakah IP address berhubungan dengan persekongkolan? Nah, ini yang kenapa kalau kita melihat tadi bahwa IP address-nya tadi akan kebaca sampai ke lokasi jalannya. Nah, apakah memang itu bisa menjadi indikasi adanya persekongkolan? Ini yang selalu menjadi pertanyaan teman-teman Pokja. Tapi ini juga nanti menjadi teman-teman sebagai kunci buat aparat hukum atau audit untuk melakukan pengecekan terkait dengan IP address tersini. Artinya apa? Ini perlu kewaspadaan buat Bapak Ibu sekalian ketika teman-teman Pokja ketika melihat ada IP address-nya sama di penawaran penyedia-penyedia ini sama. Artinya apa? Ini yang perlu nanti kita menjadi perhatian di dalam hal ketika teman-teman melakukan evaluasi. Kalau kita lihat di dalam PLM 12 tahun 2021 bahwa pada saat evaluasi Pokja kan diminta untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan persaingan usaha yang tidak sehat dan pengaturan bersama atau tindakan yang terindikasi persekongkolan antar peserta pada setiap tahap evaluasi. Apabila dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan bukti atau indikasi terjadi persaingan tidak sehat dan atau terjadi pengaturan bersama antar maka di sini evaluasi dokumen penawaran dilanjutkan ke peserta yang lainnya. Apabila tidak ada peserta lainnya maka dinyatakan tender adalah seleksi gugur. Nah, ini artinya ini adalah klausul terkait dengan persekongkolan. Nah, kalau kita lihat di tahapan berikutnya, indikasi persekongkolan antar peserta harus memenuhi sekurang-kurangnya dua ini, Bapak Ibu sekalian. Satu adalah terdapat kesamaan dokumen teknis antara metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, spek teknis yang ditawarkan, dan atau dukungan teknis. Yang kedua adalah seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS. Yang ketiga adanya keikutsertaan beberapa peserta yang berada dalam satu kendali. Yang keempat, adanya kesamaan atau kesalahan isi dokumen penawaran antara kesamaan kesalahan pengetikan, susunan format penulisan, dan 5, jaminan penawaran yang dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. Kalau melihat ini, Bapak Ibu sekalian, apakah IP address diberikan sebagai indikasi untuk persekongkolan? Ya, artinya kalau melihat ini harusnya tidak. Ya, karena di dalam MDP kita di dalam ketentuannya diatur. Inilah model. Artinya apa? Tapi Pokja di sini begitu ada IP address-nya yang sama. Nah, ya, artinya ini sebagai salah satu pintu masuk untuk mengecek apakah 1 sampai 5 ini mendekati ke arah sana. Artinya begitu ada IP address-nya sama, nah ini benar nggak ini? Kita cek nih antara dokumen PTA, PTB, PTC ini misalnya kita kumpulkan mulai metode, bahan, alat, analisa pendekatan, dan satuan misalnya, HPS-nya, terus kesamaan isi dokumennya, kesalahan pengetikan, formatnya, jaminan penawaran misalnya. Artinya ini sebagai bagian dari Pokja untuk melakukan sebagai pintu masuk untuk melakukan melakukan pengecekan. Berarti udah begitu ada indikasi ini, artinya kita coba confirm dokumen-dokumen ini, kita bandingkan semuanya. Kalau memang sudah, ketika memang itu sudah mendekati 2 indikasi ini, artinya itu bisa digugurkan. Tapi ini indikasi ya, karena kita bicara indikasi, bukan persekongkolannya. Karena nanti bukan kewenangan Pokja bahwa ini ada persekongkolan. Pokja hanya membaca berdasarkan dokumen terdapat indikasi, bukan terjadinya persekongkolan. Kenapa? Kalau terjadi persekongkolan, bukan kewenangan Pokja. Kenapa? Itu nanti ada lembaga tersendiri yang akan bisa memutuskan bahwa itu ada persekongkolan atau tidak. Mungkin saat ini kita lagi ramai itu di media munculnya kasus persekongkolan yang dikeluarkan oleh KPPU di Pemprov DKI, ya, di Jakpro itu semacam itu. Tapi artinya apa? Pokja kondisinya adalah saat ini, kita nggak usah pusing, IP-nya sama ini, ya kita coba bandingkan. Ya, artinya kita bandingkan semua dokumennya. Ketika memang ini ada pendekatan yang sama, artinya masuk dalam 2 indikasi, maka ini teman-teman Pokja bisa melanjutkan. Artinya apa?
ketika bukti terjadinya atau indikasi terjadinya KKN tadi atau persekongkolan tadi atau kolusi tadi, maka peserta yang ditemukan indikasi adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan atau terjadi pengaturan bersama atau kolusi tindakan yang terindikasikan digugurkan pada proses pemilihan. Yang kedua, pasal yang terlibat pengaturan bersama atau kolusi atau tindakan yang terindikasi persekongkolan digugurkan dalam proses pemilihan dan dikenakan sanksi daftar hitam. Yang ketiga, proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat dan apabila tidak ada peserta lainnya maka dinyatakan tendernya gagal. Dari sini sebenarnya jelas Bapak Ibu sekalian, sebenarnya walaupun bukan dari IP address tadi, sebenarnya teman-teman itu banyak sekali mengetahui bahwa itu ada persekongkolan. Cuma selama ini diem, nah, kan gitu ya. Karena apalagi teman-teman daerah itu sudah tahu nih. PTA, PTB, PTC siapa pemodalnya, siapa pemiliknya. Ini kebaca sebenarnya pada saat teman-teman pada saat evaluasi itu. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman fair ini ya harusnya bisa melakukan itu gitu loh. Artinya ya sudah, ini akan terjadi persekongkolan. Akhirnya ada pengaturan Bapak Ibu sekalian. Urutan 1, urutan 2 atau pengaturan di penawarannya. Nah, cuma kadang-kadang kita di Pokja ini masih banyak sekali masih ragu. Wah, nanti kalau saya menyatakan sebagai persekongkolan, nanti tiba-tiba mereka menggugat. Nah, ini yang menjadi sering menjadi dilema teman-teman Pokja. Yang kedua adalah waktu. Ketika kami merumuskan bahwa itu nanti menjadi indikasi persekongkolan, termasuk nanti memasukkan ke daftar hitam sampai nanti itu adalah waktu yang luar biasa, sehingga kadang-kadang banyak sekali teman-teman Pokja kita ya udahlah, udah yang penting gugur semua kan begitu, ini bahasanya begitu, itu yang terjadi. Padahal inilah yang sebenarnya nanti harusnya kita perbaiki Bapak Ibu sekalian, bahwa memang sekali lagi jangan sampai nanti tender-tender kita ini ada muncul indikasi-indikasi persekongkolan. Nah, jadi artinya apa Bapak Ibu sekalian? Jadi IP address tadi sekali lagi, IP address tadi sekali lagi bukan bahwa ini adalah ini sebagai ini pasti ini adanya persekongkolan, tidak. Tapi kita harus cek dulu di dokumennya. Nah, jadi kita rujukannya di MDB-nya adalah di poin 1 sampai 5 ini. Kalau memang ini tidak ada, bisa saja memang dia tidak terjadi persekongkolan, bisa saja memang. Contoh saya, misalnya saya ada di sini, saya di gedung 1, misalnya saya penyedia di gedung 1, karena dia dalam satu gedung ya, misalnya bisa saja kan kayak di DKI Jakarta itu banyak sekali perusahaan-perusahaan itu dalam satu gedung. Nah, pasti nanti IP address-nya itu pasti akan mendekati. Bahkan alamatnya pun sama itu. Nah, ada yang di lantai 1, ada yang lantai 8. Nah, mereka kan punya proses bisnis sendiri. Nah, untuk itulah makanya IP address ini nggak bisa dipakai sebagai dasar untuk melakukan tadi itu sebagai bahwa ini adalah terjadi indikasi persekongkolan, tapi adalah kunci masuk bahwa akan ada kemungkinan ada indikasi persekongkolan. Tapi dengan tadi itu kita siapkan 2 data atau 2 dokumen yang memang sebagai indikasi terjadinya persekongkolan. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan ke teman-teman Pokja. Jadi, nah kalau di KPPU Bapak Ibu sekalian, saya poin yang ambil kanan itu, ini sudah menjadi basis juga buat teman-teman KPPU pada saat mereka melakukan ini Pak, pemeriksaan. Jadi di situ termasuk mengecek IP address-nya, pengiriman yang sama serta waktu upload yang berurutan. Jadi itu sudah di luar ruang bidding ya, di luar bidding room misalnya di LPSC. Nah itu bisa saja nanti teman-teman KPPU itu sebagai kunci masuk Pak. Nah ini tanggal segini ini. Bahkan termasuk ketika dokumen-dokumennya itu ya dokumen menggunakan komputer yang sama, biasanya muncul itu di autor. Di autornya itu masih muncul sama itu. Penyedia A autornya ini, penyedia B autornya ini, itu masih kebaca. Nah, itu berarti artinya digunakan sebagai salah satu kunci masuk buat pemeriksaan lebih detailnya. Nah, ini juga sudah dilakukan oleh teman-teman KPPU. Bahkan ini juga ini artinya di KPPU sudah melakukan Bapak Ibu sekalian.
bahwa terdapat kesamaan IP address terkait dengan upload dokumen penawaran PT, terlapor PT, terlapor 3, terlapor 4 ini. Ini artinya sudah ini pada saat teman-teman KPPU melakukan audit ini kebaca. Terlapor 2 login tanggal jam 12.06, logoutnya 12. Nah, ini semacam ini. Begitu IP address-nya ternyata sama dengan posisi yang sama dengan lokasi yang sama. Tapi ini artinya sekali lagi ini adalah salah satu kunci masuk untuk melakukan pengecekannya. Berarti dengan IP address ini berarti memang adanya persekongkolan. Itu yang mungkin selama ini bisa kita lihat di beberapa kasus yang ini yang sudah KPPU sudah tuangkan salah satu indikator bahwa ini adalah indikator persekongkolan salah satunya itu. Tapi kalau di Koja kita nggak menggunakan IP address ini, tapi adalah menggunakan 5 dokumen yang tadi ketika memang mendekati atau ada kesalahan penulisan segala macam. Baik, itu adalah terkait dengan IP address. Nanti kita diskusinya mungkin ini. Baik, berikutnya adalah TOTP. Mas Pidi. Ya, oke, sebentar. Ya, baik. TOTP. Ya, TOTP ini sebenarnya bagian dalam rangka keamanan ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin karena banyak sekali karena sistem ya. Sistem informasi ini banyak sekali gangguan. Gangguan mungkin Bapak Ibu sekalian hacker kita itu luar biasa. Nah, ini LKPP bagaimana mencoba semakin meningkatkan terkait dengan keamanannya. Nah, salah satu yang ditambahkan di versi 4.5 adalah fitur TOTP time based on time password atau dengan two factor authentication. Itu adalah fitur keamanan akun lain yang menambah proses verifikasi ganda untuk bisa akses sebuah akun apapun platform yang digunakan. Jadi ini artinya baik di penyedia maupun non penyedia ini sudah coba digunakan. Namun ini pun ternyata agak kesulitan sebenarnya. Kesulitan apa? Ya agak riweh. Tapi riweh di sini artinya tapi dalam rangka keamanan. Nah ini yang sebenarnya perlu sekali digunakan. Tapi saat ini masih banyak juga LPC yang belum menggunakan secara utuh menggunakan TOTP ini. Masih ada basisnya, ada yang dikasih atau enggak. Nah ini yang sebenarnya menjadi perhatian. Yang saat ini yang sudah mulai full mulai dari seluruh pelaku usaha, seluruh pelaku pengadaan itu sudah menggunakan TOTP, itu ada di Kemen PUPR dan adalah dengan di Kemenhub. Nah, artinya itu sudah menerapkan secara utuh. Kenapa ini perlu dilakukan sebenarnya? Karena sekali lagi demi keamanan Bapak Ibu sekalian. Bahkan saya sendiri mengalami Bapak Ibu sekalian bagaimana hacker atau ini adalah masuk di dalam sistem kita. Jadi kami punya paket-paket tender ini Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk yang diambil itu paket yang besar-besar ini. Kami ada paket kurang lebih di atas 100 miliar. Itu tiba-tiba padahal tahap pembuktian itu tiba-tiba paketnya dibatalkan Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka masuk di dalam sistemnya. Setelah kita cek ternyata mereka masuk menggunakan akun-akun Koja. Nah, akun-akun Koja ini kadang-kadang sering lupa untuk melakukan reset password. Atau kadang-kadang teman-teman sering tadi itu menggunakan akses di publik. Artinya di hotel atau di mana gitu ya, yang ada wifi-nya, teman-teman Koja kan suka login tuh dengan wifi-nya atau di bandara misalnya dengan akun itu semacam itu. Nah itu akhirnya ya kita nggak tahu lah teman-teman hacker itu sudah bisa membaca itu. Nah itu bisa masuk Bapak Ibu sekalian dan itu terjadi. Maka ini adalah artinya perlu sekali lagi keamanan di dalam penggunaan aplikasi SPSC, terutama dengan menggunakan TOTP. Jadi kalau lihat di sistem LPSC hari ini, itu sudah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Satu,
sudah pakai user ID sama pakai password, artinya passwordnya masing-masing. Nah ini yang diminta juga teman-teman sering reguler mengganti passwordnya. Sudah begitu tambahin ada kode captcha-nya. Nah ini juga sudah ada kodenya. Nah ternyata masih juga kebobol di sini. Maka di sini ditambah lagi ada TOTP, time based on time password. Artinya ada 3 lapisan sebenarnya untuk mengakses, untuk menghindari serangan-serangan yang tidak punya kepentingan di dalam proses tender pengadaan barang dan jasa ini. Artinya ini sudah sebenarnya luar biasa. Nah ini juga sekali teman-teman jarang sekali masih banyak kementerian, lembaga atau Pemda belum menerapkan penggunaan time based on time password ini. Padahal sekali lagi dalam rangka keamanan data proses pengadaan barang dan jasa kita ini. Nah saat ini time based on time password ini atau TTP ini biasanya kita diberi akses cuma 51 menit ya, kurang lebih 1 menit. Nah, nanti teman-teman bisa membacanya. Nah, ketika menggunakan TOTP, Bapak Ibu sekalian mau nggak mau harus mendownload link autentikator SPSE. Artinya apa? Jadi ini connect dengan handphone Bapak Ibu sekalian. Jadi teman-teman para PPK, KPA, PPK-nya, teman-teman Pokja, teman-teman pejabat pengadaan harus punya akses handphone dengan download autentikator SPSE ini. Tujuannya apa? Ketika login di LPSE, nggak otomatis tetap bisa langsung masuk. Dia harus minta verifikasi dulu ke aplikasi autentikator SPSE ini. Tujuannya apa? Sebagai sharing. Karena apa tadi? Kalau orang lain bisa masuk, tadi itu ya, tanpa TOTP misalnya, dia bisa langsung masuk. Tapi ini harus masuk dulu ke persetujuan lewat aplikasi autentikator ini. Jadi ini yang sebenarnya sangat perlu sekali. Nah, teman-teman bisa download autentikatornya ada di Play Google, di Google ya, di Store itu bisa, atau teman-teman bisa lihat di fitur unduh di Inaprok di garis miring unduh itu bisa di-download. Tujuannya apa? Biar nanti begitu setiap akses itu harus masuk ke persetujuan lewat handphone. Nah, ini juga sebenarnya bisa mengurangi juga sebenarnya sistem pinjam bendera sebenarnya. Ya bisa, walaupun nanti bisa diakalin juga. Artinya gini, ketika dia menggunakan akses akunnya penyedia A, ya ini ada yang pinjam misalnya, maka dia harus setuju dulu sama pemilik akunnya, kalau memang itu dipinjamkan. Nah, jadi mau nggak mau setiap akses dia harus melalui persetujuan. Nah ini kan agak repot kan, tapi memang itu adalah sekali lagi ini malah dengan kayak gini ya harapannya adalah bisa meminimalkan juga mengurangi peminjaman bendera tadi, walaupun tadi ada yang ngakalin, akhirnya yang punya dulu di reset menjadi punya yang ikut pinjam bendera tadi, ada juga semacam itu. Tapi artinya ini adalah salah satu upaya untuk LKPP di dalam proses untuk lagi keamanan datanya. Jadi harus ada persetujuan dulu terkait dengan akses masuk, baru boleh bisa masuk di dalam sistemnya. Nah, kalau di admin PP, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tadi teman-teman LPSC itu bisa bisa langsung memutuskan seluruhnya menggunakan TOTP. Nah, tapi sebelum menggunakan TOTP, teman-teman adalah tolong untuk melakukan sosialisasi dulu, sehingga nanti teman-teman penyedia, teman-teman Pokja, teman-teman pejabat pengadaan sudah familiar atau sudah biasa. Tapi kalau sekarang dengan Kemen PUPR, Kemenhub sudah menggunakan ini, artinya ini menjadi sesuatu yang memang artinya terkait dalam keamanan. Biasanya saya suka menggunakan akun teman-teman. Sekarang kalau sudah TOTP nggak bisa, saya harus nunggu persetujuan teman saya dulu baru bisa masuk. Nah ini yang artinya sekali lagi artinya pemilik usernya atau pemilik akunnya baru mengetahui bahwa akun saya dipakai semacam ini. Nah ini adalah kebijakan penggunaan TOTP teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa menggunakan reset TOTP-nya, reset to FA-nya. Nanti tinggal ini akan masukin kalau memang nanti teman-teman lupa TOTP-nya misalnya semacam ini. Nanti akan mendapatkan akses untuk silakan input user ID-nya, email dan segala macam. Nah, nanti akan terkirim emailnya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal reset TOTP-nya. Ya, nanti reset TOTP-nya, habis itu kalau sudah berhasil. Nah, bisa juga Bapak Ibu sekalian di sini bisa menggunakan
dari admin agensi, bisa juga dari admin PPE nanti bisa reset password secara mandiri, manual juga bisa di sini, ada fiturnya. Nah ini juga ketika di admin agensi pun nanti ada fitur untuk reset TOTP-nya. Jadi bisa dilakukan secara manual juga oleh admin agensi atau oleh teman-teman teman-teman admin PPE-nya. Nah, baik, itu adalah terkait dengan TOTP. Satu lagi mungkin karena ini adalah fitur baru di SPC, berapa ini? 5 menit lagi ya. Klasifikasi baku Komoditas Indonesia atau KBKI. Nah, ini adalah fitur baru yang input harusnya ada di PPK. Jadi Bapak Ibu diminta untuk mengisi KBKI-nya sesuai dengan komoditas barang atau jasanya, sesuai dengan klasifikasi yang disusun oleh BPS di sini. Nah, jadi kodifikasi ini sebenarnya ada dua sebenarnya Bapak Ibu. Sebenarnya yang saat ini saya klasifikasi baku Komoditas Indonesia, kedua adalah KBLI OSS. Nah, KBLI lebih menitik beratkan pada aktivitas ekonominya, kalau KBKI adalah ke komoditasnya. Nah, kalau KBKI Bapak Ibu sekalian, kalau di BPS-nya KBKI 2015 itu ada 10 seksi, 70 divisi, 326 kelompok, kelasnya ada 1.260, subkelasnya 2.700, kelompok komunitasnya 4.000, dan komoditasnya 21.819. Ini adalah KBKI 2015. Nah, ini ada divisinya, mulai dari seksi, divisi, kelompok, kelas. Kalau kita ini adalah contoh, ini adalah seksinya tadi, mulai dari hasil pertanian, biji besi, produksi, produk nagi, artinya konstruksi dan jasa konstruksi. Artinya ini semua bisa dibaca di dalam sistemnya. Nah, kalau kita contohkan saja di seksi, misalnya kita mau belanja laptop, masuk seksi apa? Seksi 4 misalnya produk logam, mesin, dan perlengkapannya. Divisinya 45 mesin perkantoran, akunting, dan komputasi. Kelompoknya 452 mesin komputasi. Kelasnya 452, subkelasnya 45. Di sini akan muncul berarti apa? Seksi sampai ke subkelasnya. Baru nanti akan muncul di komoditasnya. Bahkan di sini sudah masuk ke KBLI-nya juga. Artinya ini sebenarnya bisa teman-teman bisa melihat di dalam panduan buku KBKI-nya yang dilakukan oleh BPS. Nah, ini contoh aja konstruksi. Konstruksi itu masuk 5, divisinya 53, kelompoknya 531, kelasnya 5. Nah, artinya ini sampai nanti muncul KBLI-nya berapa, SPU-nya berapa. Ini artinya bisa dilihat Bapak Ibu sekalian di buku KBKI 2000. Nah, ini harusnya pakai yang 2015. Nah, tentang jasa misalnya semacam ini. Artinya, nah, ini yang artinya diminta adalah Bapak Ibu menginput di sininya. Nah, di KBKI-nya. Ini tujuannya apa? Sebenarnya dulu saya sempat protes juga. Kok pekerjaan PPK itu luar biasa. Ini kok ditambahin lagi KBKI-nya. Nah, ini tapi ya karena kebijakan, karena akan harapannya nanti Bapak Ibu mengisi KBKI ini tujuannya adalah apa? Datanya nanti terkelompok. Akan dikelompokkan di seksi mana, itu akan kebaca. Sehingga data pengadaan se-Indonesia itu akan kebaca by KBKI ini. Sehingga nanti harapannya LKPP sebagai pembuat kebijakan bisa membuat analisa-analisa kebijakan terkait dengan ruang lingkup komunitas semacam itu, mana yang selama ini yang mungkin rutin, yang sering dibeli, sekarang itu akan kebaca, sehingga itu nanti harapannya bisa menjadi sebuah sumber kebijakan. Jadi KBKI itu sebenarnya fungsinya saat ini adalah sekali lagi kedepannya adalah bisa mengelompokkan ini kelompok mana, sehingga sekali lagi memudahkan, mampu untuk memetakan terkait dengan pengadaan barang dan jasa menjadi lebih bagus dan lebih detailnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sistemnya, artinya sudah dilakukan sistemnya, sudah tinggal Bapak Ibu tinggal klik aja masuk klasifikasi apa, divisinya apa, kelompoknya apa, segala macam. Nah, Mbak, ini BPS juga sudah membuat mobile juga, namanya Sibaku, isinya KBLI, KBKI, dan KBJI. Teman-teman bisa mendownload di sini Sibaku mobile, sehingga kita bisa memudahkan semua ketika mencari terkait dengan KBKI. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan IPASN.
TUTP dan KPKI. Mudah-mudahan ini gambaran singkat terkait dengan mungkin bisa kita share dengan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Septian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Vidi. Belum ada yang resen ini. Ya. Pak Vidi, Ya. kalau gitu saya nanya nih. Kalau lihat dari apa namanya yang dikeluarkan oleh KPPU itu, artinya kan kesamaan IP juga kan masuk pada bagian persekongkolan. Ya. Dan beberapa rekan kami pernah saya lihat ya dan diskusi ketika mereka menemukan ini, ya mereka juga menggugurkan itu terkait tender yang diikuti oleh si perusahaan itu. Itu bagaimana Pak Pidi? Ya, sebenarnya kalau kita lihat kembali Pak ini ya, walaupun di KPPU artinya gini, KPU ini kan sebagai kunci masuk saja Pak. Tapi dengan IP itu belum tentu dia itu artinya bahwa itu ada terjadi persekongkolan. Ya, artinya karena apa? Sekali lagi bahwa di sini apa ya? IP ini kan hanya untuk mengecek sebenarnya posisi penyedia itu ngupload di mana sih, alamatnya di mana, menggunakan kalau kita baca tadi itu kan semacam itu. Artinya, nah kayak gini kan, oh dia wilayah sini. Bisa saja Bapak Ibu sekalian, penyedia ini bisa saja tetap ada di Depok, bisa kan di rumah 1, rumah 2 kan gitu. Atau tadi itu, coba teman-teman banyak lagi di DKI itu kan kantornya tinggi ya Pak. Itu ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nya sama, itu akan kebaca sama Pak. Iya, hanya nanti bedanya hanya ya, tapi artinya hanya beda di ini IP kan tadi identitas komputer. Belum tentu dia makanya di dalam, nah artinya apa? Begitu menemukan IP address yang sama buat teman-teman Pojja, nggak ujuk-ujuk langsung digugurkan. Kita cari nih, ada 5 indikator ini. Nah, 5 indikator ini kita harus tentukan 2. Nah, misalnya dokumen teknisnya, metode kerjanya, bahannya, alatnya, analisa pendekatan, harga satuannya, spek teknis yang ditawarkan, itu kira-kira ada kesamaan nggak? Artinya kita match-kan di sini, Pak. Ya, yang kedua, apakah seluruh penawaran yang 3 misalnya ini sama mendekati HPS? Nah, atau kita yang ketiga, kita tahu nih, yang sering tahu, saya yakin Pokja itu tahu PTA itu siapa saja, dengan temennya itu sudah kebaca, gengnya siapa aja sudah kebaca ini. Nah, kalau memang itu masuk di dalam minimal 2 ini, maka saya gugurkan Pak. Tapi kalau hanya menyatakan bahwa pakai IP address-nya yang sama, nah itu nggak bisa digunakan sebagai dasar untuk menggugurkan Pak. Jadi tetap harus didukung di sini 1-5 ini adalah minimal ada 2 itu. Tapi artinya IP address itu sebagai kunci masuk tadi Pak. Gitu. Kurang lebih begitu Pak Septian. Ya, berarti ada kemungkinan walaupun beda device ya, bisa dalam satu posisi atau lokasi tertentu dan waktu-waktu tertentu yang sama, mungkin begitu ya Pak Widya? Iya betul. Makanya ya mungkin kalau teman-teman lihat ini ya saya contohkan Jakarta saja Pak. Jakarta itu kan gedung-gedung tinggi ya, artinya ada 1-17. Ketika 1-17 ini bisa saja saya penyedia A, saya di lantai 1. Penyedia B ada di lantai 17. Nah, pasti IP-nya pasti akan Halo Mas, hilang nih Mas. Putus Mas Ferry. Oh, Putus. oh siap. Sudah jelas Pak? Jelas. Oke. Lanjut dulu Pak. Jadi nanti ya, jadi posisinya adalah makanya sekali lagi IP address itu nggak bisa langsung kita gugurkan, tidak. Nah, tapi adalah itu sebagai kunci mas. Putus lagi Pak. Di offin aja kayaknya Pak.
apa namanya videonya. Oke, Ah, jelas ya? jelas jelas jelas. Kayaknya nggak kuat nih. Ya, jadi jadi artinya harus dipastikan dulu. Makanya harus tetap ada data dukung 5 itu. Kurang lebih gitu Pak Septian ya. Karena Minimal 2 tadi itu tadi ya. banyak sekali kadang-kadang malah ini ada beberapa perusahaan-perusahaan di Jakarta itu karena dia kewajibannya harus minimal di ruko ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka itu sewa bersama ini Pak. Sewa bersama. Ya. Nah, itu kadang-kadang mereka punya bisnis masing-masing. Nah itu kan kita nggak bisa mendekati bahwa ini persekongkolan enggak. Tapi harus tetap Siap. didukung dengan data-data dukung lainnya itu. Kurang lebih begitu Pak. Siap. Makasih. Siap Bapak paham. Ini ada yang present. Pokmil Muratara. Silakan Bapak di unmute. Baik Pak, Ya, siap. terima kasih Pak atas kesempatannya Pak. Nama saya Yofi, saya dari Poja, Kabupaten Musirawas Utara. Ada yang saya tanyakan Pak, mungkin sedikit. Yang pertama, bagaimana nih Pak jika pemegang akun menggunakan VPN Pak? Terus bagaimana ini kita jadinya ini jika dia pakai VPN? Kemudian yang kedua, yang kami tanyakan nih Pak, kenapa ini akun untuk penyedia ini dikasih pilihan bisa pakai atau tidak pakai TOTP, sedangkan non penyedia diwajibkan pakai TOTP Pak. Demikian Pak dari saya Pak. Terima kasih. Ya Bapak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ya, terkait dengan VPN ya, memang kadang ada beberapa kekhususan untuk VPN sendiri Pak ya, karena mereka seperti mengeblok ya, artinya nggak kebaca di datanya. Tapi sebenarnya di VPN pun sebenarnya Bapak Ibu bisa membaca IP-nya, artinya kebaca Bapak Ibu sekalian, di mana teman-teman penyedia itu menggunakan. Tapi juga ada juga sekarang kan udah karena teman-teman penyedia itu sudah mulai paham, kadang-kadang IP address-nya pun dia sembunyikan, Pak. Nah itu agak susah ya. Artinya ketika sudah itu kan gini, Pokja itu kan bukan sebagai untuk ngecek sedetail itu ya, Pak. Nggak sempat juga teman-teman Pokja untuk mengecek sampai, wah ini akun VPN ini ya. Artinya ini artinya apa ya, bahwa kita nggak cukup waktu untuk melakukan itu, Pak. Untuk menelusurin itu ya, dan kita bukan ahlinya juga. Nah, tapi tadi itu ketika ada indikasi, ada temuan atau menurut teman-teman ini IP-nya sama ini. Setelah kita cek lokasinya sama ini, alamatnya mirip mendekati. Nah, artinya ini adalah sebagai pegangan awal buat Pokja. Wah, jangan-jangan ini ada indikasi. Makanya kan habis itu baru nanti teman-teman breakdown dokumen 3 penyedia ini atau 2 penyedia ini di dalam dibandingkan. Kan ada 5 indikator tadi. Nah, kira-kira mendekati enggak? Kalau memang mendekati, kita juga nanti memutuskan pun bahwa terjadi teman-teman pada saat membuat alasan pun tidak boleh gini, bahwa terjadi persekongkolan. Nah, itu juga nggak boleh. Kenapa? Bukan menjadi ruang ranahnya Pokja bahwa itu ada persekongkolan. Yang ada adalah indikasi. Jadi kita tulis bahwa ada indikasi persekongkolan, Pak. Kenapa? Kalau nanti persekongkolan itu harus KPPU, Pak, yang bisa menetapkan atau lembaga yang berwenang untuk menetapkan bahwa itu ada persekongkolan. Maka kita buat adalah bahwa terjadi indikasi persekongkolan dengan ditemukannya data, misalnya metodenya sama, kesalahannya sama, nah segala macam, minimal ada 2 dari 5 indikator itu, Pak. Nah, artinya ketika ada juga tadi itu teman-teman karena penyedia ini sudah mulai paham, kadang-kadang IP address-nya disembunyikan, Pak. Jadi nggak kedetek juga di dalam sistem. Nah, artinya ya nggak apa-apa, itu menjadi haknya penyedia.
Tapi artinya kita hanya sekali lagi IP address itu membaca sebagai pintu masuk kita untuk membaca. Oh, ini ada apa? Ini kan begitu. Yang kedua, kenapa nggak diwajibkan? Nah, ini TOTP ya, kenapa ada yang pakai atau enggak? Tergantung Bapak Ibu sekalian. Saat ini LKPP sendiri sih belum bahasanya mewajibkan, tapi sangat menganjurkan. Ya, karena apa? Dalam rangka keamanan data tadi. Nah, itu tergantung di LPC-nya masing-masing Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Pak Yofi tergantung LPC-nya. Kalau LPC-nya ngomong, ya udah kita tetapkan menggunakan TOTP, ya itu lebih bagus lagi. Artinya semuanya nanti mulai dari PPK, Pokja, PP, termasuk penyedia itu akan menggunakan TOTP tadi, Pak, kan gitu. Karena begitu Pak Yofi. Ya, Oke, makasih Pak Widi. siap Pak Yofi. Siap. PVN itu mainannya Pak Muklis nih, ketika berselancar kayaknya tuh. Ada komentar Pak Muklis? Lanjut. Siap. Saya Baik. berlangganan kalau itu. Oh gitu, berlangganan. Siap. Khusus dia. Khusus ya. Ada yang lain Bapak-bapak Ibu-ibu? Mungkin Pak Muklis ada apa namanya masukan atau seperti apa? Belum. Silakan teman-teman, Bapak-Ibu semuanya, kalau mau bergabung nih, mau diskusi, silakan Pak. Pak Muji, ada tanggapan Pak? Jadi kadang-kadang kan kawan-kawan itu penyedia kan bisa pakai akses yang ada di LPSC itu Pak, dia komputer punya LPSC. Kan bisa juga sama semua ya. Iya, sama semua bisa. Betul. Ya mungkin itu bisa jadi keterangan tambahan ketika misalkan ada yang sama-sama seperti itu. Ya, betul. Artinya kan sambil nanti verifikasi atau klarifikasi kan bisa kebaca ya Pak. Artinya teman-teman, makanya ketika dia di ruang bidding yang sama, nah itu pasti ini kan adalah posisi di ruang bidding nih. Nah itu pasti ini artinya bisa saja karena memang kan kita fasilitasi ya. Nah, tapi kalau sekarang kan sudah nggak terlalu banyak Pak yang menggunakan ruang bidding Pak. Karena karena mungkin satu akses internet ada di ini sudah mulai sudah bagus lah ya. Kalau dulu itu orang teman-teman masih banyak menggunakan ruang bidding untuk upload. Nah, kalau sekarang saya lihat masih sedikit. Hilang lagi Mas. Halo, Mas Pidi. Ya, kayaknya tadi hilang lagi tadi. Iya. Cak Kasman, ada masukan Cak Kasman? Mungkin ada keluhan-keluhan terkait IP address nih di sana nih, Pak Kabag. Ya. Gimana Pak? Ya. Yang disampaikan Mas Bidi tadi ada terjadi di salah satu pokja kami, yang IP address-nya itu sama. Bahkan dicek, mereka kayaknya menggunakan perangkat yang sama. Tapi ya seperti yang disampaikan Mas Bidi tadi, itu tidak cukup ya. Harus ada ditambah indikasi yang lain. Nah, kebetulan kemarin itu ditemukan juga ada indikasi persekongkolan yang lain, kemudian dibatalin paketnya. Padahal paketnya itu ya bersentuhan sama Polda sih. Makanya pokoknya malah tambah takut gitu kan. Nah, terus akhirnya diputusin diulang untuk keamanan bersama. Tapi itu ya Pak, dibatalkan karena ada indikasi itu atau ini? Ditemukan yang lain juga. Oh ya, artinya kan gini, kalau memang kalau lihat dari bahwa itu ada termasuk artinya masuk 5 di persekongkolan tadi, ya artinya kan kita bisa melihat data tersebut. Nah, kalau memang itu kan nanti dibatalkan, nah mereka kan nggak boleh ikut tender lagi Pak sebenarnya. Secara ininya kan begitu nih. Oh bahkan gitu ya. Dimasukkan daftar hitam juga itu Pak, kalau ketentuannya kan begitu. Nah, cuma kita kadang teman-teman Pokja nggak sempat juga kan Pak ngurusin begitu tuh. Iya. Nah kemarin itu menurut Pokjanya sih
jadi dia IP address-nya sama, kemudian perangkatnya juga ketahuan ya, dia menggunakan komputer yang sama. Ya. Nah, kalau cuma IP address-nya kan bisa jadi dia di satu kantor yang sama ya. Ya, bisa. Bahkan tadi ternyata sampai jalannya juga ketahuan ya. Ya, tergantung ininya. Jadi bisa juga sampai ke jalannya Pak, kebaca itu Pak. Walaupun jalan itu belum valid, tapi itu kebaca Pak. Jadi begitu kemarin saya cek itu sampai jalannya Pak. Walaupun jauh ya, tapi itu kebaca di situnya gitu. Makanya tadi itu ketika IP-nya sama, jangan-jangan memang tadi itu dia Satu masuk di gedung. perkantoran. Satu gedung, walaupun beda perusahaan masing-masing kan biasanya kan begitu, terutama di Jakarta, di kota-kota besar itu kan mereka sewa ruang kantor kan gitu. Nah, kemudian kebalikannya juga ya, kebalikannya kadang kita tuh tahu tuh bahwa mereka tuh satu grup, tapi kalau nggak ada bukti-bukti yang mengarah ke sana kan kita juga susah juga gitu kan. Ya, mengatakan kan kalau bahwa mereka ada itu bukti satu kan grup. kita nggak bisa gunakan Pak. Iya, benar. Kan, makanya kalau Pokja kan tetap merujukannya ke 5 dokumen yang harus minimal 2 tadi itu kan. Artinya kalau memang makanya kan itu yang harus kita detailkan di sini, memastikan. Sebenarnya kan gini Pak Kasman, kalau teman-teman sebenarnya kalau di kabupaten kota itu sudah kebaca kok Pak sebenarnya PTA, PTB, PTC benar nggak? Kalau kita PKK ini kelompoknya kita udah baca ini gengnya, cuma kita selama ini nggak berani aja ngomong wah ini persekongkolan kan begitu. Ya. Investornya atau ownernya sama. Karena bukan kapasitas kita menyatakan bahwa itu terjadi persekongkolan. Paling ketika ada permasalahan contoh ya kemarin lagi KPPU ini yang lagi DKI itu, ya, kecuali mereka yang punya tugasnya. Kalau kita hanya menyatakan bahwa ada indikasi gitu aja gitu. Oh iya, terus terkait dengan KPPU udah lumayan lama ada tender pengadaan benih gitu ya. Itu ada 3 perusahaan, sebenarnya remeh-temeh banget. Jadi filenya di dalam dokumen penawaran 3 peserta itu terdapat kata-katanya kesalahan kata pada kata yang sama gitu. Jadi mestinya kan pada tertulis padi. Nah, padi itu ada di 3 penawar. Nah, kalau huruf kan gampang ya dirubah kalau komputer, tetapi ini katanya. Jadi itu kemudian ada penelitian atau apa ya? Pokoknya ada KPPU yang menginvestigasi dan hasil kesimpulannya KPPU itu menetapkan bahwa memang terjadi persekongkolan. Jadi disuruh bayar berapa ya? 600 juta. Kemarin lumayan mahal, lumayan tinggi berapa miliar gitu. Jadi 600 juta mereka harus bayar. Ya, artinya memang ya bahwa memang tadi itu kan minimal ada 2 dokumen pendukung kan itu Pak. Itu apalagi tadi itu kalau sudah ada indikasi di IP address-nya sudah mendekati sama ini, berarti kan kita tinggal Pokja nggak perlu lagi ngecek detailnya IP address-nya semacam apa. Artinya Pokja adalah melihat 5 dokumen ini, mulai dari metode RA kesalahannya sama nggak? Ya tadi itu gara-gara tulisannya padi itu sama itu 1, 2, 3 ini sama. Ya, memang di situ akhirnya akan kebaca bahwa itu ada indikasi persekongkolan. Kita ngomongnya baru indikasi ya, kan gitu. Kan begitu Pak. Nah, karena ada keputusan dari KPPU itu, akhirnya paket itu dibatalkan, kemudian di blacklist gitu kan. Selain mereka juga harus membayar itu tadi akibat persekongkolan itu denda. Gitu, Mas Septian. Makasih, Mas Bidi. Siap. Ada yang mau bertanya nih Pak Bu, Elis Komalasari udah resen. Ibu. Bu Elis ini termasuk yang dilantik kemarin nggak ya? Amin, mudah-mudahan. Ibu Elis. Halo. Kepencet atau gimana ini?
Ya bisa angkat tangan kayaknya jalan nih Bu Elis nih. Ibu Elis, tadi dia resen, cuman lagi asik diskusi kan, makanya Iya. ditahan Iya. dulu. Ada pertanyaan di chat, Pak. Di chat ya, mohon izin ya, siap. Ini saya buka. Ini dari Pak Zahrul Bawadi, mungkin bisa gabung Pak Zahrul. Halo. Nah, kalau tidak saya bacakan. Izin Mas Bidi mau tanya, apakah akun pada SPSE itu bisa terkena malware meskipun sudah melalui keamanan 2 langkah TOTP? Karena baru-baru ini ada temuan dari SPSE Aceh Jaya terdapat 1 akun PP dan 3 akun penyedih terkena malware. Terima kasih sebelumnya. Nah, baru dapat info saya Pak nih. Ya. Siap, silakan Pak. Kemungkinan Bidi. bisa saja ini, Pak. Artinya walaupun sudah menggunakan TOTP, artinya dimungkinkan. Ya karena sekarang kan canggih ya, hacker-hacker ini juga canggih, makanya kan LPS ini dibuat dilapisi berbagai macam kuncian, artinya dilapisi ya barirnya, tujuannya adalah mengurangi ini, tapi kenyataannya memang masih ada semacam itu tadi karena mungkin pada saat teman-teman mengakses tadi itu lupa melakukan logout, walaupun sekarang ada logout mandiri ya secara otomatis semacam itu. Tapi mungkin pada saat dia belum logout itu, di situ ada yang nyelip kan begitu. Artinya kemungkinan besar semacam itu ada bahwa peluang-peluang terkait dengan karena ini sistem ya, sistem dibangun oleh manusia dan lagi-lagi saat ini kemungkinan besar masih muncul semacam itu. Jadi makanya harus tetap kita diminta, makanya para Pokja, para PP itu adalah sering merubah passwordnya. Kan kita selalu nih terkunci di dalam laptop kita ya. Begitu kita login otomatis membuka karena kita lupa passwordnya apa. Nah di situ mungkin karena sistem malware-nya membaca, oh ini sering ini. Nah itu kan bisa juga gitu. Walaupun sebenarnya dia harusnya ada proof dari handphonenya penyedia atau handphonenya dari pejabat pengadaan untuk Pokja tadi kan. Tapi karena sistemnya sudah membaca itu, sehingga dia akan bisa. Nah, ya tadi itu saya punya pengalaman, ya tadi itu kalau dianalisis ternyata adalah masuk di akunnya Pokja tadi. Nah, nggak tahu posisi di mana kebacanya itu. Ya tadi itu bisa saja karena tadi itu sering teman-teman Pokja itu kan akses, artinya akses di layanan publik ya, wifi di mana aja, di mall lagi kafe kan begitu itu. Nah itu di situ kan sebenarnya peluang banyak sekali akan masuk ya para penyusup semacam ini. Kurang lebih begitu. Ya. Siap. Bu Elis Komalasari, halo. Mungkin ke chat mungkin ini. Ya bisa saja itu ya, malware itu kan dia akun itu kan tersave ya Mas Vidi ya, Ya, misalkan betul. di apa namanya di alat pencarian kita itu malware-nya masuk ke itu atau sering klik-klik sesuatu yang dianggap ya. itu juga Itu hati-hati. kebanyakan kliknya itu. Nah, sekarang kan tersusupin gampang sekali kan? Iya. Bisa jadi ya seperti itu. Jadi membaca itu virus itu kan juga membaca kan. Nah, ini rutinitas itu kan gitu. Ya. Ya, kayak kasus Muji ada tambahan Pak itu. Muji? Ya lagi rame ya. Siap. Misalnya kayak APK, undangan APK gitu kan. Ya. Kan kita banyak cuma PDF aja begitu klik ternyata data kita habis kan. Dia masuk ke akun bank segala macam. Nah, artinya mereka sudah membaca semacam itu. Padahal yang bisa akses handphone cuma kita sendiri kan begitu. Ya. Siap. Pak Muji ada tambahan Pak Muji? Pak Muklis? Belum. Bu Elis sudah bergabung? Bu Elis, silakan Bu Elis. Mbak Elis. Belum, dari tadi nih Ibu Elis. Kepencet kayaknya Pak. Oh. Yang lain Bapak Ibu-Ibu ada yang ingin bertanya? Silakan Bapak Ibu-Ibu untuk bergabung diskusi. Masih ada cukup waktu ini. Prof Muklis itu kabaknya LPSE Kaltim hadir loh itu.
Ayo silakan Pak Mana, Pak? Flis. Bude Nurul Aini. Oh iya, Ibu Nur, silakan bergabung. Oh aja. Mana tuh videonya nggak ada. Oh iya, terus ini Mas Septian. Iya, Bapak. Silakan. Kita juga kan secara berkala diadakan ini, dilakukan audit IT ya oleh, saya pernah kemarin itu oleh inspektorat. Nah kemudian kalau BPK juga pernah juga mereka melakukan minta kode akses, tapi dengan akun tertentu. Itu Probity maksudnya? gimana, Mas Vidi? Probity audit maksudnya ini atau seperti apa? Eh, Atau ATT? Itu ada yang khusus, ada juga yang reguler ya, reguler apa? Jadi enggak yang tertentu gitu. Probity berarti ya, Mas? Ya, Probity ya. Mas Bidi? Ya, sebenarnya di dalam standar standarisasi LPC 17 pun sebenarnya ada namanya audit internal sebenarnya. Itu bisa digunakan. Kalau memang audit internal kita ada, berarti kita melakukan. Kalau memang kita nggak ada, kita perlu minta dari APIP atau APIP artinya kita mengundang mereka, tolong dong diaudit. Nah, nggak apa-apa, mereka akan masuk di situ. Tujuannya Pak, biar kita kadang-kadang LPC itu nggak ada lagi yang melakukan audit, Pak. Kalau ada masalah saja baru akan muncul, iya. Makanya itu sebenarnya di standar 17 itu ada namanya audit internal di situ. Artinya untuk mengecek mulai dari sistemnya, layanannya, nah semacam itu. Sehingga akan bisa mengetahui kekurangannya. Gitu, Pak. Jadi memang ya ada, artinya mereka melakukan ini. Termasuk BPK pun sebenarnya mereka sebenarnya minta akses kan sebenarnya. Akses itu tujuannya adalah dia mengecek proses dari PPK sampai ke proses pemilihannya akan dibaca semuanya itu. Nah ini juga yang menjadi ini artinya apa? Ketika teman-teman auditor itu baik audit APIP kita maupun BPK sudah basis sistem, harusnya nanti tidak perlu lagi dia minta hard copy-nya. Artinya semuanya bisa dilihat di situ, kebaca semuanya, nggak ada yang ditutupin. Artinya kebaca semua prosesnya kan gitu. Kurang lebih begitu, Pak Asman. Tapi bagus itu, harusnya dilakukan begitu, Pak. Karena harusnya LKPP yang melakukan audit secara ini ya terkait evaluasi layanan itu, apakah ini sistemnya benar apa enggak ada. Nah itu yang memang belum bisa dilakukan secara utuh dan itu dilakukan ketika memang ada indikasi-indikasi tertentu, misalnya ada pengaturan bandwidth atau ada itu baru ada ini baru LKPP turun. Tapi kalau untuk yang lintas nggak ada kan gitu. Siap. Tadi Pak Irwandi nih, angkat tangan Pak Irwandi. Sekarang malah turun lagi. Nah, sekarang naik lagi dia. Ayo Bang. Di unmute Bang. Ya, itu. Ya, jelas ya Pak? Jelas Bang. Iya, selamat sore Pak Capidi ini. Jadi begini Pak, ada sedikit pengalaman kami dulu waktu kita membantu teman-teman di KPPU, membantu teman-teman di APH ini memang sedikit menjadi perdebatan juga mengenai kesamaan IP address ini, bahwa ini indikasi awal. Itu memang kuat sekali Pak indikasinya, karena di perangkat yang sama penyedia itu mengupload di paket yang sama dengan 3 perusahaan yang berbeda. Itu satu Pak. Jadi saya minta tegasnya aja, jadi IP ini memang bukan senjata untuk menjatuhkan Pak ya. Itu pertama ya Pak Capidi ya. Iya. Bukan untuk menjatuhkan ya. Iya, betul. Betul. Oke. Yang kedua tadi mengenai indikasi itu Pak, dan arahnya memang selama ini yang pernah kami temui di lapangan ketika kami membantu teman-teman di auditor mungkin di KPPU atau di APH, memang arah pertama kali mereka untuk membuka persekongkolan itu di situ Pak. Ya. Jadi itu petunjuk awal, jadi indikasi sangat kuat.
Nah, jadi bagi teman-teman Pokja tadi yang disampaikan oleh Capidi ada 5 poin itu Pak ya? Ya, betul Pak. Nah, pengalaman kami di jasa konstruksi itu biasanya kebanyakan di poin 4 itu Pak, yang mengenai kesalahan penulisan yang sama. Ya. Nah, ini yang bisa, yang mungkin ilmu yang kami dapatkan karena selama ini mendampingi Pak. Jadi itu saja Pak. Jadi kalau teknis Pak, karena sekarang kan spek tidak dipertandingkan Pak ya. Ya, betul. Kemudian huruf itu bisa langsung ditarik Pak oleh penyedia menggunakan aplikasi. Jadi ketika dia tarik BQ atau penawaran itu, huruf akan sama Pak. Kemudian time schedule akan sama. Nah, yang jadi masalah adalah di poin 4 tadi Pak, apabila kesalahan penulisan yang sama. Jadi saya pikir ini hanya sekedar menambahkan saja Pak pengalaman kami ketika mendampingi apabila menemukan persengkokolan yang dikatakan indikasi IP yang sama, langsung saja Pak ke poin 4 tadi. Jadi bagi Pokja tidak perlu takut, jedel jatuhkan saja. Jadi itu Pak Bidi, mungkin itu tips saja, mungkin pengalaman saja Pak kita berbagi. Yang terakhir saya tanyakan gini Pak, mengenai pengamanan ini Pak, kenapa Pak sampai sekarang itu di setiap daerah ini apakah tidak wajib Pak apa itu di? Nah, kalau kami di kementerian itu wajib Pak, dan ini menjadi syarat utama. Kenapa kok sistemnya sama versi 45 Bu Capidi ya? Ya. Tapi di daerah kok warna-warni. Ini kan kami khawatir Pak kalau begini di daerah. Jadi kami ingin bertanya aja Pak, regulasinya apa gitu. Jadi supaya kami bisa juga menekan teman-teman di daerah, ini loh Pak, itu protek ini sangat penting untuk kita semua. Jadi itu Pak, mohon dijawab dengan jelas kenapa kok warna-warninya di TOPT ini satu sistem tapi penerapannya beda. Makasih Cak Bidi. Baik Pak. Hilang Mas Bidi suaranya. Ya. Oke. Hilang. Ya. Udah masuk, Sarah? Masuk. Oke. Jadi artinya kita sepakat bahwa ketika ada indikasi tadi IP yang sama, artinya kunci masuk buat Pokja untuk lebih mendetailkan terkait dengan penawaran penyedia tadi. Nah, kira-kira mana mulai dari metode. Nah, metode itu juga tadi itu akan kebaca sih. Kalau polanya sama itu kan kadang-kadang mereka copy paste, hanya ganti judul saja. Nah, ini itu sebenarnya bisa dibaca oleh teman-teman Pokja. Artinya terima kasih Pak tadi memberikan informasi ini. Artinya tapi masalahnya adalah masih sering sekali teman-teman Pokja ini belum berani menyatakan bahwa itu ada indikasi persekongkolan. Ini banyak, artinya saya banyak temukan teman-teman enggak berani meneruskan. Apalagi apa? Begitu ada indikasi persekongkolan, itu kan nanti sampai nanti ada sanksi daftar hitam segala macam. Nah ini yang jarang sekali Pokja melakukan itu Pak. Karena Pak Pokja nyari aman nih posisinya, saya lihat ini. Ya, udah nanti urusan PPK dah. Yang penting bahwa ini ada kesamaan IP, ada indikasi tapi nggak digugurkan misalnya. Itu nanti serahkan ke PPK saja. Nah, ini banyak kasus. Nah, artinya artinya saya lihat masih banyak PPK nggak berani, termasuk tadi mengusulkan sampai ke arah daftar hitam ini. Nah, ini sebenarnya perlu nanti teman-teman Pokja untuk lebih aware lah dengan regulasi ini. Karena apa? Kalau itu terjadi Bapak Ibu sekalian, itu akan banyak sekali penyedia akan masuk daftar hitam, Pak. Kalau Pokja itu pada turun semuanya begitu, itu banyak sekali penyedia akan masuk daftar hitam. Nah, cuma sekali lagi itu banyak sekali yang saya tangkap di situ. Nah, terkait dengan penggunaan TOTP, Pak, memang bahasa di sini memang diregulasi pun tidak ada bahasanya wajib, Pak. Tapi dalam rangka keamanan. Nah, sebenarnya tergantung pengelola LPSE. Kenapa? Mungkin di daerah, kadang-kadang begini Pak, di daerah-daerah ini agak kesulitan. Kesulitan terutama adalah karena akses LPSE itu adalah akun PPK. Ya, PPK. Nah, yang kerja, kalau teman-teman daerah, itu kan KPA-nya ya, KPA-nya. Nah, ketika yang kerja, itu adalah PPKOM-nya. Nah, ketika PPKOM-nya kerja yang termasuk membantu PPK tadi menyusun spek KPS termasuk menginput di dalam sistemnya, bukan KPA-nya.
Nah, itu begitu dia harus izin dulu sama kepala dinasnya, KPA-nya, kabitnya atau ininya. Nah, ini akhirnya ini mungkin teman-teman di LPSC itu masih mempertimbangkan itu. Padahal sebenarnya sekali lagi untuk keamanan. Jadi kalau bahasa wajib belum, nggak ada bahasa wajibnya, kecuali sistem itu default. Saat ini Bapak yang sudah diwajibkan itu baru admin PPE. Admin PPE itu pasti wajib sudah pakai TOTP. Jadi dari LKPP sudah dikunci. Nah, kalau untuk yang lainnya tergantung diserahkan ke pengelola LPSC-nya masing-masing. Harapannya sih teman-teman pengelola LPSC ini nanti sekali lagi ya sudah mulai menggunakan TOTP sehingga strategi keamanan Pak, keamanan data. Karena ini kan data ya, data pengadaan ini ya tadi itu sangat rawan sekali. Baik itu nanti pada saat proses pemilihan atau setelah prosesnya. Kenapa? Ya mungkin kita lihat banyak sekali udah banyak orang jual data kan. Data itu suatu yang luar biasa ini. Kalau udah paham data itu duit istinya. Kan gitu ya. Cuma sekali lagi ini yang mungkin belum disadarin oleh teman-teman terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan TOTP ini. Kurang lebih itu sih catatan dari saya. Ya harapannya sih nanti Pak Rudi nanti boleh dibantuin tuh. Udah pakai TOTP saja. Tapi ya kendalanya itu tadi. Nah, kayak Pak Kasman ini kan kepala KPBJ nih. Pada saat akses itu pasti kan nggak Pak Kasman yang login kepala KPBJ, pasti anak buahnya. Pasti begitu akses, Pak minta buka TOTP-nya. Nah, itu lagi Pak. Ini kalau sehari sekali, sehari bisa 5 kali. Itu kadang-kadang jam 2 jam malam pun harus buka Pak buka infonya. Nah ini yang memang masih saat ini yang dialami oleh teman-teman di Pokja, di PP atau di PPK mengalami semacam itu. Itu Pak. Ya. Siap. Sudah Pak Irwandi? Iya, jadi makasih Ya. Pak atas penjelasannya dan mudah-mudahan nanti masalah keamanan ini menjadi hal yang penting Pak dalam jasa konstruksi, karena kita ketahui sekarang kan penyedia tuh bahkan ada yang bisa menyembunyikan IP dan sebagainya Pak. Jadi sistemnya harus lebih diperkuat dan diperketat lagi. Dan masalah yang untuk keengganan menjatuhkan tadi memang itu saya amati memang hampir tidak ada yang berani, benar kata yang dikatakan Pak Pidi tadi, takut. Tapi ketika proyek itu ada masalah, disitulah titik awal kami membantu teman-teman baik dari APH dan dari auditor itu. Ini loh Pak pintu masuknya. Jadi teman-teman harus aware menyiapkan semacam klarifikasi Pak, verifikasi supaya ketika nanti kita tidak, namanya jasa konstruksi ini kan panjang Pak, dia sampai dengan serah terima akhir. Jadi begitu rumit dan kompleks. Jadi saya harapkan teman-teman kalau ketemu hal-hal seperti ini, teman-teman Pokja juga harus menyiapkan yang namanya sedia payung sebelum hujan Pak. Karena mungkin saja tidak semua paket yang kita alami dulu itu mulus di akhir Pak. Jadi harus ada semacam dokumentasi yang sangat kuat ketika ini ditemukan, dan mungkin saja itu terjadi di tahun-tahun setelah kita bukan menjadi Pokja. Saya kira itu Pak Septian, Pak Bidi. Terima kasih. Baik, Pak Rudi, terima kasih. Siap Bapak, terima kasih. Pak Muklis, waktunya mungkin sudah mau habis Pak Muklis. Mungkin langsung closing statement aja ya. Ada Mohon pertanyaan izin. satu itu Pak Herman. Silakan. Ada? Ada pertanyaan? Siap. Oh ada ya? Siap. Sebentar. Bang Herman ya? Ya, Pak Herman. Silakan Ya, Pak Herman. satu lagi. Bisa gabung Pak Herman? Silakan Pak Herman, kalau mau bergabung langsung. Ya, kalau gitu saya bacakan nih. Izin bertanya Ya. Pak Pidi, bila rekanan melapor ada kendala saat memasukkan penawaran, dasar apa Pokja bisa menerima hal kendala ini? Dia bisa membuktikan kendala dengan akses log pada akhir masa masuk penawaran. Kedua, ketika unsur skongkol didapati selain salah satu dokumen mirip sama persis, juga ditemukan IP address-nya. Berikutan aksesnya, bisakah gugur? Oke. Gimana Pak Pedi, silakan. Baik, Pak Herman, yang pertama,
kita harus pastikan dulu apakah teman-teman, kalau teman-teman rekanan atau teman-teman pelaku usaha sedang memasukkan penawaran, terus dia mengalami kendala pada saat pemasukan penawaran, pastikan bahwa kendala itu adalah apakah secara general ataukah hanya di tempat Bapak. Artinya itu yang harus dicek dulu ya. Artinya apakah hanya di pelaku usaha. Ketika memang hanya di satu pelaku usaha, artinya kita sebagai Pokja pasti tidak bisa memberikan penambahan waktu. Tapi kalau memang itu dialamin oleh banyak pelaku usaha, bahwa mereka melaporkan ini semuanya nggak bisa akses, termasuk setelah teman-teman LPSC ngecek memang ada kendala di situ, maka itu mungkin Pokja bisa melakukan perubahan jadwalnya. Artinya harus dipastikan dulu Pak, karena banyak sekali teman-teman penyedia ini, Pak, saya nggak bisa akses, ternyata dia ada masalah di internet atau di jaringan mereka sendiri, nah, gitu ya. Atau juga karena memang ada sistem, Pak. Ketika sistem dia bermasalah, tapi nggak semuanya, artinya hanya di dia, artinya itu juga nggak bisa sebagai indikasi, Pak. Artinya penambahan jadwal itu artinya ketika banyak pelaporan yang masuk itu yang sebagai, tapi kalau hanya cuma satu, kita nggak bisa gunakan sebagai dasar untuk menambah jadwal, Pak. Kan gitu. Apalagi kalau sudah mendekati batas akhir pemasukan. Nah ini kan udah kebaca banget nih. Nah ini ternyata pas lampunya mati, dia di print screen nih. Wah ini gangguan ya. Nah itu yang ini. Makanya kalau saya ketika memang ada kendala sesuatu, idealnya sih jauh-jauh hari, artinya satu hari sebelum ini teman-teman penyedia itu sudah melaporkan. Artinya teman-teman penyedia begitu dia lapor, LPSC sudah bergerak konsultasi ke LKPP, artinya dengan PIC-nya apakah memang ini secara general atau hanya satu orang aja, satu penyedia, artinya kita bantu mereka untuk penyedia untuk lapor lewat LPSC support-nya. Tapi kalau udah banyak ya, kami juga banyak mengalami semacam itu, ketika sudah ada lebih dari 2 atau 3 yang melaporkan bahwa ini kondisinya semuanya. Nah, kita kan sebagai Pokja kan sebagai LPC kan ngecek juga, Pak. Nah, benar nggak sih ada kendala di sini secara umumnya? Kalau memang ya, akhirnya nanti kita sampaikan ke Pokja bahwa ini ada kendala, nanti kita buatkan surat, nanti Pokja akan bisa menambah waktu pemasukannya, Pak, kan gitu. Yang kedua, ketika unsur sekongkol didapati selain salah satu dokumen mirip yang sama persis, juga ditemukan IP address yang berikutnya aksesnya sama, bisa kan gugur ya tadi. Artinya ketika sudah memasukin 2 dokumen yang menjadi indikator tadi, dari 5 udah 2 yang memenuhi, ditambah lagi akses IP address-nya sudah, ya sudah Pak, ya digugurkan. Artinya udah ketentuannya digugurkan karena sudah ada indikasi ya, bukan terjadi persekongkolan. Baru tulisannya adalah indikasi. Kalau nanti persekongkolan, kita bukan Pokja yang bisa memutuskan bahwa itu ada persekongkolan. Kita hanya menyatakan indikasi berdasarkan dokumen. Nah, di MDP sudah diatur di situ. Lebih begitu Pak. Ya, Pak Herman. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, ya. Oke. Siap. Gimana? Transfernya begini. Itulah transfer. Transfer kira gini mana? Mungkin begitu Pak Muklis, waktunya sudah habis. Ada tambahan Pak Muklis? Cukup? Cukup. Siap. Pak Muji mungkin tambahan? Pak Muji, ada tambahan Pak Muji? Atau mungkin Pak Muji lagi ada ini ya, kegiatan di sana. Ya, baik, saya mewakili dari Muji Santosa Training Consulting, Mas Vidi, mewakili Pak Muji menyampaikan terima kasih luar biasa, paling tidak memberikan pemahaman ya kepada teman-teman terkait dengan mana yang menjadi indikasi, mana yang memang persekongkolan, karena ini sistem yang pastinya banyak sekali perkembangan teknologi ya Mas Vidi ya. Paling tidak kita bisa memahami bagaimana nih sistem yang kita jalankan. Baik, terima kasih dan kami ucapkan terima kasih Mas Vidi, sehat selalu, salam pengadaan. Oke, terima kasih. Ya, Bapak, terima kasih. Pak Vidi, untuk closing statement, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan IP address, sekali lagi
IP address bukan sebagai dokumen untuk menggugurkan, tapi adalah sebagai dokumen sebagai pintu masuk buat teman-teman Pokja untuk melakukan evaluasi apakah ini termasuk indikasi terjadinya persekongkolan berdasarkan minimal 2 bukti sebagaimana dari 5 yang sudah ditetapkan di dalam MDP. Jadi IP address sekali lagi hanya sebagai kewaspadaan teman-teman Pokja dan ketelitian dan kehati-hatian bahwa akan munculnya indikasi persekongkolan berdasarkan ketentuan. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Mas Pidi, terima kasih. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, berakhir sudah acara kita hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang banyak di kesempatan kita hari ini. Berkah kepada kita. Dengan alhamdulillahirobbilalamin, kami tutup acara ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam serahkan ke Pak